Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami guru BK dan GPK akan memaparkan mengenai disiplin positif. Yang pertama, bolehkah memaksa? Bapak Ibu guru, mungkin kita pernah melakukan memaksa terhadap peserta didik. Apakah dipaksa dulu nanti akan terbiasa? Memaksa dalam jangka pendek memang akan berhasil karena adanya rasa takut. Namun dalam jangka panjang memaksa memiliki dampak-dampak seperti berikut ini. Yang pertama, perilaku tidak akan menjadi kebiasaan. Perilaku hanya dilakukan karena adanya paksaan. Yang kedua, akan hilang ketertarikan dan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Dan yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Tiga dampak tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai murid yang merdeka. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan motivasi internal. Setelah mengetahui dampak jangka panjang yang mungkin terjadi kepada peserta didik yang mengalami pemaksaan, pastinya Bapak dan Ibu guru sudah berpikir, apakah perlu melakukan pemaksaan terhadap peserta didik? Nah, akan saya berikan satu contoh pemaksaan dan dampaknya. Di suatu sekolah hutan, jerapah sang kepala sekolah menjelaskan warga hutan dan anak-anaknya bahwa sekolah telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan lebih bagus dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbangnya, nilainya begitu pas-pasan. Namun untungnya dia tetap lulus. Namun yang membuatnya sedih hasil ujian berlarinya, karena ia sangat lamban dalam berlari. Padahal bebek sudah berusaha sangat keras. Dia bahkan terpaksa meninggalkan hobi berenangnya untuk berlatih berlari. Namun ternyata saking kerasnya dia berlatih berlari, selaput kakinya robek. Dan itu membuat semua hasil ujiannya buruk, bahkan dalam ujian berenangnya. Karena selaputnya yang bermasalah. Sudah bisa kita pikirkan apa dampak negatifnya dari memaksa peserta didik. Seperti bebek yang awalnya mempunyai bakat dalam berenang, namun bakatnya harus terhenti, harus sia-sia karena kita paksa dia untuk bisa berlari. Padahal bukan di situ kemampuannya. Guru hebat, secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Tapi ternyata hukuman ada efek sampingnya juga loh. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Kemudian, hukuman membuat seseorang cepat lelah dan letih. Karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai pendidik, kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, tapi menyadarkan akan akibat dari perbuatannya, sehingga murid akan belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak melakukan. Bapak Ibu guru hebat, bila kita melihat murid menunjukkan perilaku buruk, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan menghakimi murid, ajak bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Kedua, pilih pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara, dengarkan saja. Ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya, tapi tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Bapak Ibu guru hebat, mari kita merefleksikan. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi perilaku murid yang ditunjukkan olehnya? Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini kita bertemu pada materi motivasi perilaku menginginkan ujian atau hadiah.
Terkadang kita sebagai seorang pendidik masih memberikan pujian atau hadiah untuk menyemangati peserta didik atau murid kita agar lebih bersemangat dalam menyelesaikan tugas. Menurut Diana Gozel, hadiah atau pujian yang diberikan kepada orang lain itu mampu memberikan motivasi kepada seseorang dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas. Dan hadiah mampu mempengaruhi perilaku seseorang, seperti menjadi lebih bersemangat, menjadi lebih bermotivasi, atau untuk berkompetisi. Akan tetapi sebenarnya pujian dan hadiah itu lebih dekat dengan rasa kecewa. Hal ini lebih dekat dengan rasa kecewa karena ketika seseorang sudah melaksanakan tugasnya tetapi pujian dan hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka lalu itu akan menimbulkan rasa kecewa, marah, dan lain sebagainya. Karena hadiah dan pujian adalah motivasi eksternal datang dari luar diri seorang siswa. Mungkin sebenarnya dalam satu kelas itu ada aja siswa yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Namun apa yang terjadi jika motivasi internal itu terganggu oleh motivasi eksternal? Lalu bagaimana cara memotivasi siswa atau murid kita tanpa hadiah atau pujian? Kita perlu membedakan antara hadiah, pujian, dan apresiasi. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi itu adalah sesuatu yang diberikan setelah semua pembelajaran selesai. Siswa melakukan sesuatu itu tidak mengharapkan hadiah semata atau sesuatu yang dijanjikan. Karenanya kita perlu membangun motivasi internal pada siswa yang tidak hanya diiming-imingi oleh sebuah hadiah atau pujian, sehingga membangun motivasi internal di dalam diri siswa itu menjadi penting. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita bersama-sama memupuk dan menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa kita. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan ke motivasi level 3, motivasi menghargai diri. Mungkin pada saat dulu kita sekolah, kita pernah merasakan yang namanya semangat dalam belajar atau punya motivasi dalam melakukan sesuatu. Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan kepada siswa kita. Apakah mereka senang belajar di kelas? Jawabannya ada pada penjelasan 2 level sebelumnya, yaitu mungkin saja mereka pada saat itu takut karena akan mendapatkan hukuman, atau karena rasa ingin tahu, atau karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah, atau juga karena mereka menghargai akan diri mereka sendiri, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada mereka sendiri dan yang mereka yakini. Menurut James G. Wilson dalam bukunya The Moral Science, penjelasan motivasi di 2 level sebelumnya adalah motivasi eksternal, sedangkan motivasi akan menghargai nilai-nilai pada diri sendiri adalah merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi yang ada untuk menghargai usahanya sendiri, maka ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi konsep diri yang ada akan nilai-nilai yang ia yakini pada dirinya sendiri. Justru malah itu akan menguatkan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini dalam dirinya. Jadi, walaupun ada pengaruh dari luar, itu tidak akan dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dia yakini pada dirinya. Contoh, misalkan ada seorang siswa yang meyakini nilai-nilai kejujuran dalam dirinya. Pada saat mengerjakan sesuatu, temannya mengajak dia untuk menyontek, maka dia tetap berada pada keyakinannya akan nilai-nilai kejujuran tersebut dan tidak akan menyontek. Aku berdasarkan keyakinan yang muncul dalam diri sendiri itu akan bertahan lama atau long term, dimanapun, dalam keadaan apapun, dan dengan siapapun. Oleh karena itu, penting untuk kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan kompetensi murid. Untuk itu, kita sebagai pendidik dapat mengajukan pertanyaan kepada murid kita. Apakah kamu melakukan sesuatu karena nilai yang kamu yakini, kamu akan merasakan puas, senang, dan nyaman? Atau apa yang ingin kamu capai dari belajar? Dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi,
kita dapat membantu murid kita untuk menggali keyakinannya dan juga nilai-nilai yang dia yakini. Maka itu akan mengarahkan mereka kepada motivasi internal. Bapak dan Ibu guru hebat, semoga ini dapat membuka hati, pikiran kita semua. Salam ceria, salam bahagia.